Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel YouTube Pangeran Kubang. Terima kasih Anda semua telah setia selalu mengikuti perjalanan channel ini. Tanpa dukungan dari pecinta channel YouTube Pangeran semuanya, tentu kita semua tidak akan bisa mengeksplor keindahan yang berada di Kabupaten Lima Kota dan Kota Payakumbuh sekitarnya ya. Nah, biasanya kita selalu mengekspor wisata kuliner dan wisata keindahan alam yang berada di daerah Kabupaten Lima Kota dan Kota Payakumbuh. Alhamdulillah sekarang kita akan mengekspor keindahan wisata religi, wisata budaya yang berada di Kota Payakumbuh, tepatnya di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Madia Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Pangeran Kubang tepat berada di depan Surau Tuo ya, Surau Tuo Tabiang yang sangat melambangkan kejayaan perkembangan umat Islam yang berada di Kota Payakumbuh sekitarnya, Kabupaten Lima Kota, tentunya juga Sumatera Barat. Dan Pangeran Kubang dapat sekilas cerita tadi kalau usia surau ini mungkin telah ada sekitar 100 tahunan mungkin atau lebih, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kokoh dan masih dilestarikan oleh warga sekitar dengan tetap menunaikan kegiatan agama di sini, yaitu sholat 5 waktu dan tentunya juga pengajian. Nah, bagaimana sebenarnya cerita yang terkandung tentang Surau Tuo, Surau Tobiang yang berada di Kelurahan Kubu Gadang ini? Kita akan mewawancarai salah seorang warga yang merupakan warga asli di sekitar Surau Tuo ini. Tetap ikuti Pangeran Kubang. Ya, pecinta channel YouTube Pangeran Kubang, Surau Tuo, Surau Tobiang yang berada di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh, Kota Madia Payakumbuh ini sangat asri sekali dan sangat indah dipandang mata karena persis berada di hamparan sawah yang berada di sini, dan juga ada beberapa kolam ikan ya, atau tobe warga kita menyebutnya, dan juga masih ditumbuhi bunga teratai. Bunga teratai ini juga sudah sangat jarang kita melihat dan alhamdulillah bisa kita temui di sini. Dan kita seperti janji tadi akan mewawancarai salah seorang warga yang berada di sekitar Surau Tuo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa namanya Pak? Oh, nama panjangnya Samsu Kamar, panggilan hari-hariannya Kaman. Kaman Pak ya. Iya. Saya dari Nagari Kubang Pak. Iya. Nama asli Edward. Edward. Sehari-hari kita selalu mengeksplor keindahan yang berada di Kabupaten Lima Kota dan Kota Payakumbuh Pak, termasuk tentang budaya. Kalau ini kan berhubungan dengan religi Pak ya, Ya. perkembangan agama kita. Nah, ini kita tidak sengaja kini Pak. Tadi sebenarnya tujuan mau ke Tabek Pata, dan dalam perjalanan Pak, bangunan sangat unik ini Pak. Bertanya sama warga di sana, alhamdulillah bertemu. Ya. Nah, Surau Tuo ini persisnya sudah berapa tahun umurnya? Kalau umurnya kira-kira lah lebih dari 1 abad, dan kan 1 abad itu adalah 100 tahun kan. Iya. Cuma umur saya sekarang sudah 70-an, seperti inilah yang saya temui. Masih seperti Surau dahulu Pak ini ya? bukan asli di sini berdirinya dulu. Tuh tanda-tandanya kan tuh paek kan tukang itu kan lah batu tuh kan. Iya. Dari Koto Panjang pindahnya ke Iko dulu, dari orang tua-tua nan dulu. Setelah berdiri di sini, surau ini berangkatlah yang mendirikan surau ini ke Tanah Suci. Disitulah dia meninggal. Jadi surau ini Warisan. warisan. Alhamdulillah. Jadi beliau dimakamkan di sana Di Pak ya? sana dia dibuat. Nah, keturunan dari Bapak yang Bapak ceritakan tadi yang mendirikan itu apakah masih ada yang hidup? Kalau saya perkirakan nggak ada lagi mungkin. Tidak ada lagi Pak ya. Berarti ini memang didirikan Warisan. oleh beliau, warisan untuk warga sekitar mungkin ya Pak ya. Iya. Masya Allah, tentunya pahalanya masih mengalir sampai sekarang Pak ya, amal jariah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Nah, untuk dalam perkembangannya, apakah surau ini juga difungsikan untuk tempat mengaji anak-anak Pak? Kalau sekarang ini tidak ada lah gurunya yang untuk
ditanami untuk mengajar mengaji di sini. Kalau ada mungkin bisa lah. Ya. Berarti mungkin ada harapan Pak ya. Ada harapan. Mudah-mudahan Bapak setelah nanti disaksikan oleh penikmat channel kita, penonton, mudah-mudahan ada yang tergugah hatinya untuk mengamalkan ilmunya di sini untuk mengajar anak-anak mengaji, Bapak ya. Iya. Oke. Nah, dalam perkembangannya Pak, apakah pernah karena bangunannya yang sangat unik dan sangat klasik Pak, apakah pernah surau ini difungsikan untuk kegiatan lainnya Pak? Mungkin untuk kegiatan kesenian seperti film budaya atau apa? Ada lah. Tapi tidak dipastikan lagi ingatan saya kan. Iya. Tetapi saya dulu pernah di sini berguru mengambil kaji, istilahnya kaji tarikat tasawuf. Ada dulu di sini guru diadakan. Iya. Sekarang putus. Malam. Penyebabnya apa Pak? Itulah kira-kira. Mungkin ada yang murid itu yang tidak membiasakan datangnya itu adalah bosan sekali. Iya, iya. Nah tadi kita juga sempat Sebenarnya sungguh kuat di awak di dalam hati awak dia sungguh. iya ya Pak. Kata Bapak ini pecinta seni Pangubang ini adalah sebenarnya surau. Berarti dahulu Pak di waktu-waktu ini karena kan sesuai dengan kehidupan para pemuda Rangaminang dulu tentu para pemuda lolok di surau dulu Pak ya. Berarti surau ini pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh adat kita juga, yaitu para laki-laki yang baru menikah itu lolok di surau Pak ya. Lolok di surau. Cuman sekarang anak-anak sekarang kan enggak ada yang lolok di surau. Iya itu sangat disayang. Iya kan? Kalau awak ada diasuhkan dulu dia sedih wak mengingat surau kau tinggal malah. Iya iya. Awak pernah lah berumah tangga lah kau berumah awak. Kalau lembaga tahun di situ lolok. Iya. Jual boleh tak di rumah kurang lah Banyak. Dia lolok. Iya. Lolok. Iya. Tapi yang melanjutkan itulah yang susah. Melanjutkan yang susah. Berarti harapan Bapak dan juga tentu harapan kita semua mudah-mudahan balik ke surau itu memang dijalankan lagi. Tentunya kerjasama. Kabulkan oleh pemerintah. Kabulkan oleh Allah, kerjasama juga antara aparatur nagari, tentunya juga dengan para orang tua di rumah, saya dan juga para nenek mama, ya. Oke Pak. Ya Pak, apa harapan Bapak terakhir Pak mengenai keberadaan surau Suwung ini Pak? Kalau harapan awak yo itu aja. Dia waktu yo azan bilang itu. Kalau di situ dulu ada miknya, ada mikronya, ada lampunya cukup lah. Cukup. Jadi yang tak ni yo berjamaah selalu kan yo waktu. Amin 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 amin. Amin. Itu minta. Dan mudah-mudahan Bapak supaya lebih lestari lagi, mudah-mudahan surau ini menjadi aset budaya yang harus dilestarikan dan juga menjadi wisata religi Bapak ya. Iya. Sehingga para jamaah kembali ramai di sini Pak ya. Ramai sekali. Ya pecinta channel YouTube Pengarang Kubang, terima kasih telah mengikuti perjalanan singkat kita mengenai keberadaan surau ini. Mudah-mudahan surau ini semakin lestari dan semakin kokoh Bapak ya, meskipun zaman telah bertukar dan tempat ibadah masjid telah banyak juga didirikan, tetapi kita jangan sampai meninggalkan surau tua ini Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya itu dia wawancara kita dengan Bapak Tias tadi Pak ya. Samsul Karma. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita berdua Pak. Ya. Terima kasih juga untuk Abi Arkan yang telah menjadi kameramen kita di hari ini. Tetap ikuti channel YouTube Pengarang Kubang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan dibagikan, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda semua update dengan video terbaru di channel YouTube Pengarang Kubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.